Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Lesia Fatmawati Ginoga, STMSI, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Ada Anil Bazlani, Muhammad Haikal Azril, Mutiara Suci, Priscilia Junior, dan saya sendiri, Kahairunisa. Kami akan mempresentasikan materi perencanaan dan pengembangan SDM pada perusahaan Alfamart. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai presentasi materi tersebut. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan perusahaan yang kami identifikasi, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya, atau sering dikenal dengan sebutan Alfamart. Pertama, saya akan menjelaskan gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat Alfamart. Pada tahun 2009, Alfamart telah membuka gerai lebih dari 3.300. PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart menjadi perusahaan terbuka dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2014, mengelola lebih dari 9.800 gerai. Alfamart mengembangkan bisnis di Filipina melalui anak perusahaan Alfa Retail. Tahun 2015 melakukan rebranding logo dengan brand Essence, cerdas dan peduli, dan telah mengelola lebih dari 12.000 gerai Alfamart. Nah, saya akan menjelaskan tentang profil PT perusahaan Alfamart. Logo Alfamart yang berwujud bendera yang terdapat tulisan Alfamart dengan garis merah kuning, di bawahnya dengan maskot Alfamart yang disebut juga dengan Albi. Sertifikat yang diraih oleh Alfamart yaitu salah satunya ada Indonesia Most Admired Companies pada tahun 2010 dan rekor bisnis untuk kategori minimarket dengan pertumbuhan outlet tercepat. Dan ketiga yaitu ada World of Mouth Marketing Award pada tahun 2010 dan Top Brand pada tahun 2010, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi perusahaan Alfamart yaitu menjadikan jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada memperdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Dan misi Alfamart itu sendiri yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen, selalu menjaga yang terbaik, ikut berpartisipasi dalam membangun negara, dan membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lokasi perusahaan terletak di kantor Kepala Pusat Alfamart, berlokasi di Alfa Tower, lantai 19, Jalan Jalur Sutra Barat, Kafling 9, Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten. Yang selanjutnya terdapat struktur organisasi Alfamart. Yang pertama ada Board of Commissioner, tugasnya yaitu melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan. Selanjutnya terdapat Audit Komite yang bertugas dalam menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di bawah Board of Commissioner terdapat Board of Director, tugasnya yaitu memimpin perusahaan. Selanjutnya ada Corporate Audit yang bertugas melakukan analisis laporan keuangan. Di bawah Board of Director terdapat beberapa bagian, seperti Property and Development yang bertugas mengkoordinasi dan melakukan kontrol terhadap properti lingkungan yang ada di perusahaan. Selanjutnya terdapat Human Capital yang bertugas mengawasi serta memperbaiki mutu karyawan. Selanjutnya terdapat Operation, yaitu tugasnya memperhatikan atau mengawasi kegiatan operasi yang berjalan. Selanjutnya ada Merchandising, bertugas dalam mengganti produk apabila terjadi kerusakan. Dan yang terakhir ada Finance, yaitu tugasnya menginput pembayaran serta menerima dan memeriksa tagihan. Dan di bagian terakhir terdapat Business Development, yaitu tugasnya menganalisis bentuk kerjasama potensial. Yang selanjutnya ada Corporate Affairs yang bertugas terhadap komunikasi baik di internal maupun di eksternal. Selanjutnya ada franchise, tugasnya yaitu menyediakan
tempat, serta menyediakan modal. Selanjutnya ada marketing yang bertanggung jawab pada pemasaran dan hasil penjualan. Yang terakhir terdapat information technology, tugasnya yaitu mengupdate sistem informasi dan aplikasi. Perencanaan SDM atau perekrutan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang kita kenal sebagai Alfamart sebagai berikut. Syarat perekrutan. Pertama, pas foto 3x4. Kedua, KTP. Ketiga, NPWP. Keempat, surat keterangan sehat. Kelima, buku tabungan. Keenam, ijazah terakhir. Ketujuh, KK. Ke-8, SKCK. Ke-9, surat keterangan domisili RT atau RW. 10, surat keterangan belum nikah. 11, surat izin orang tua. 12, kartu member. 13, surat keterangan diri yang meliputi nama, alamat, email, dan nomor telepon emergency. Proses perekrutan. 1. Tahap berkas, di mana para pelamar mengirim surat lamaran dan berkas-berkas yang diminta atau sesuai dengan persyaratan perusahaan. Kedua, tes psikotes. Tes ini bertujuan untuk melihat apakah calon tenaga kerja bisa konsisten dan seberapa besar calon tenaga kerja dapat memberikan jawaban yang akurat sesuai dengan kepribadiannya. Ketiga, interview. Interview bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu untuk melengkapi suatu pendidikan ilmiah. 4. Training. Pada perusahaan Alfamart sendiri, training dibagi menjadi dua, yaitu training offline dan training online. Training online, para pelamar akan diberi pemahaman tentang materi training secara online dan akan melaksanakan evaluasi setelah mendapatkan materi. Training offline atau role play. Setelah pelamar lolos pada tahap training offline, para pelamar akan melaksanakan training atau praktik secara langsung ke gerai atau toko selama 1 minggu. Kelima, tanda tangan kontrak PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Setelah lulus seleksi sebelumnya, para pelamar kerja akan menandatangani surat kontrak untuk 3 bulan bekerja sebelum diangkat menjadi karyawan tetap. Penempatan perekrutan, di mana dalam penempatan tempat, para karyawan akan ditetapkan tempat bekerjanya dari atasan atau perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada on the job training. Pengertiannya, on the job training atau OJT adalah salah satu bentuk pelatihan yang diberikan perusahaan dengan metode pelatihan yang mengajarkan keterampilan, pengetahuan, dan juga kompetensi yang diperlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu di tempat kerja. Bentuk-bentuk dari on the job training sendiri, yang pertama ada coaching, yaitu atasan yang berpengalaman memberikan instruksi kepada karyawan yang mendapatkan training. Ini adalah pelatihan one-to-one agar dapat menemukan jawaban atas pertanyaan melalui instruksi dan demonstrasi yang telah diberikan. Bentuk-bentuk dari on the job training lainnya, yang kedua yaitu ada mentoring. Senior atau manajer memberikan instruksi kepada bawahan langsung untuk melakukan tugas sehari-hari. Yang ketiga ada rotasi pekerjaan. Kita akan sering beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami latar belakang pekerjaan lain. Yang keempat yaitu ada pelatihan instruksional pekerjaan. Yang pertama, kita akan diberikan instruksi untuk melakukan pekerjaan. Kemudian akan dijelaskan mengenai gambaran umum pekerjaan tersebut. Lalu, ditunjukkan atau dicontohkan mengenai keterampilan apa saja yang dibutuhkan. Dan juga, kita akan diizinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai praktik. Dan pada akhirnya, kita akan diminta untuk memberikan umpan balik. On the job training. Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014, on the job training diberikan kepada karyawan yang telah menyelesaikan off the job training. OJT harus dilaksanakan di bawah bimbingan seorang pendamping yang berasal dari perusahaan tempat bekerja dan mendapatkan sertifikat. Manfaat dari diadakannya on the job training sendiri, yang pertama, mudah dilaksanakan karena tidak perlu mengumpulkan karyawan. Yang kedua yaitu efektivitas waktu karena dilaksanakan saat karyawan bekerja. Yang ketiga, melatih karyawan sesuai dengan kebutuhannya.
pengembangan dilakukan oleh perusahaan juga ada lagi yang namanya off-the-job training. Off-the-job training ini adalah metode pelatihan SDM yang diselenggarakan di luar lokasi kerja atau di luar kantor selama jangka waktu tertentu. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar dan melatih diri. Bentuk-bentuk dari off-the-job training ini yang pertama ada vestibule training. Vestibule training dilakukan di tempat dengan kondisi yang sama seperti tempat aslinya. Pelatihan ini digunakan untuk mengajarkan keahlian kerja khusus. Lalu yang kedua ada bentuk lecture. Pelatihan di mana pelatih menyampaikan berbagai macam informasi dan mengajarkan pengetahuan kepada sejumlah orang secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada independent self-study, pelatihan di mana peserta diharapkan bisa melatih dirinya sendiri. Lalu yang keempat ada visual presentation, ini adalah pelatihan dengan menggunakan televisi, film, video, atau presentasi. Lalu yang kelima ada conference and discussion. Pelatihan ini biasa digunakan untuk pengambilan keputusan di mana peserta dapat belajar satu dengan yang lainnya. Nah, off-the-job training ini pelaksanaannya berfokus kepada pengembangan dan edukasi jangka panjang, sehingga menciptakan karyawan unggulan yang siap berkontribusi dalam perusahaan. Kelebihan dari off-the-job training ini juga ada loh. Jadi kelebihan yang pertama itu adalah pelatihan di luar kerjaan dapat membawa ide-ide baru ke dalam bisnis. Lalu yang kedua, karyawan menjadi terampil dan terlatih. Kekurangan off-the-job training ini juga dicantumkan untuk yang pertama adalah adanya risiko karyawan yang baru dilatih tersebut akan meninggalkan perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan berpotensi kekurangan produksi. Nah, pengembangan SDM ini juga ada beberapa. Yang pertama ada simulasi dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan pada kondisi lingkungan tertentu yang dibuat sama atau sesuai situasi kerja yang sebenarnya. Lalu yang kedua dalam pendidikan, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Lalu ada penghargaan untuk pengembangan SDM, yaitu memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi sehingga karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dalam bekerja di perusahaan ini. Yang selanjutnya dalam pengembangan sumber daya manusia terdapat pembinaan, yaitu mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian. Selanjutnya ada rekrutmen, yaitu memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan klasifikasi kebutuhan organisasi dana sebagai salah satu alat organisasi dana, pembaruan, dan pengembangan. Yang terakhir adalah perubahan sistem, yaitu menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang dari faktor eksternal. Tujuan pengembangan SDM: 1. Menentukan kualitas karyawan. 2. Menjamin ketersediaan karyawan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 3. Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas. 4. Memudahkan proses koordinasi untuk meningkatkan kinerja karyawan secara optimal. 5. Menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan karyawan. Selanjutnya adalah penayangan video sebagai salah satu bentuk kunjungan dari perwakilan kami, yaitu Alfamart yang terletak di Jalan Dr. Setiabudi nomor 49, RT 02 RW 06, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Bazlani Zahirah, akan mewawancarai kakak yang bernama Resi. Ini merupakan bentuk kunjungan saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 ke Alfamart yang menjadi perusahaan dalam tugas kelompok kami. Jadi kakak itu udah kerja di Alfamart udah berapa lama kak? Udah 2 tahun lebih sih. Oh 2 tahun lebih. Boleh tanya nggak kak, kayak dari mulai sistem perekrutannya itu kayak gimana? Kalau dulu sih sistem perekrutannya dia datang ke toko gitu ya. Iya. Bawa lamaran langsung. Kalau sekarang sih via online kak, nanti dipanggil lewat email. Oh iya. Terus dari perekrutan itu kakak gimana? Maksudnya syarat-syaratnya?
Syarat-syaratnya hampir sama sih sama perusahaan lain, kayak fotokopi KTP, fotokopi KK, ijazah gitu-gitu. Cuman sekarang udah nggak ada sistem tahan ijazah sih, sama aja, pakai fotokopi aja. Ada ketentuan nggak Kak untuk dasar ini tuh harus lulus apa gitu? Nanti biasanya sih kalau saya kan pas langsung ya, itu tuh langsung dites gitu Kak, ada tes psikotesnya sama tes kepribadian gitu. Di Alfamart ini menyediakan job training nggak Kak untuk karyawannya? Ya, jadi ntar pas udah lulus dia di training dulu selama 2 minggu untuk tahu kerjanya kayak gimana. Penempatan itu gimana Kak? Penempatannya biasanya nanti kita kayak disuruh isi gitu, tahu wilayah mana aja, ntar disesuaiin. Oh, soalnya. Kakak kerja di Alfamart ini kan berarti jasa ya, termasuk jasa. Saat pandemi ini ada pengaruhnya nggak Kak ke Alfamart ini? Pengaruhnya sih pasti kerasa banget, kayak salesnya gitu pasti kan berkurang karena kebanyakan orang jadi lebih ke online ya. Cuman karena sekarang di Alfa udah ada juga bisa lewat online, lewat Alfagip, kadang banyak juga yang pesan lewat Alfagip jadi nanti bisa diantar ke rumahnya gitu. Alfa itu cuma menyalurkan produk kayak gini atau punya produk sendiri sih Kak? Ada produk sendiri, dia namanya Alfa Label gitu. Contohnya Alfamart apa? Label. Ada kayak tisu, ada air Alfamart juga ada, makanan-makanan ringan juga ada. Selama Kakak kerja di Alfamart, perasaan Kakak kayak gimana? Rasanya ya seneng sih, semua pekerjaan pasti ada suka dukanya aja. Iya, Tergantung kitanya aja sih ngejalaninnya kayak gimana. Makasih banyak ya Kak atas waktunya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Untuk itu dibuka untuk sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand.